Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ince Megawati Saputri Darasia dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 2019. Di mana tujuan saya berada di depan kalian, di depan kamera seperti ini, dan tidak lain dan tidak jauh dari tugas kuliah saya untuk melengkapi nilai final saya, di mana di sini saya akan memaparkan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampus saya, yaitu Ibu Siti Raihan SPD MPD, di mana tugas-tugas itu dikirim di Google Classroom dan kami meringkasnya dan lalu dipaparkan di depan seperti ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan fase perkembangan dan periode perkembangan, di mana fase ini ada 3 fase, yaitu yang pertama fase absorbing mind, di mana fase ini anak memasuki masa transisi. Mereka mulai memilih mana yang nyata dan mana yang fantasi. Pada masa ini anak mulai memahami simbol yang telah abstrak seperti angka dan abjad. Yang fase kedua, fase conscious absorption, di mana fase ini terjadi pada anak usia 3-6 tahun, ketika anak mulai fokus pada diri sendiri, sadar terhadap pilihan yang dibuat, serta ingin membuat keputusan dan pilihan yang dibuat. Fase ketiga, fase self-discipline, di mana fase ini terbagi menjadi 3 level. Pada level pertama, di bawah usia 3 tahun, anak melakukan sesuatu yang diperintahkan orang lain. Kemudian level kedua, anak mulai mengerti untuk melakukan permintaan orang lain. Level ketiga, kedisiplinan anak datang dari dirinya sendiri. Usia 6-7 tahun, anak fokus berkonsentrasi sekitar 15-20 menit. 6-9 tahun, imajinasi kemampuan kognitif anak berkembang pesat. Selanjutnya, karakter XYZ, di mana saya akan menjelaskan karakter X. Karakter X banyak akal, independen, butuh kenyamanan emosional, lebih suka sesuatu yang formal, dan punya kemampuan usaha atau berdagang positif, dan menyukai kebebasan dan punya ruang yang berkembang. Fase Y. Karakter Y lebih berkomitmen terhadap perusahaan. Pekerjaan adalah prioritas tapi bukan prioritas utama. Menyukai peraturan yang tidak terlalu berbelit-belit. Yang terakhir, karakteristik Z, lebih menyukai kegiatan sosial dibanding generasi sebelumnya. Lebih suka di perusahaan startup, multi-staking, sangat menyukai teknologi dan ahli dalam mengoperasikan teknologi. Selanjutnya, perbedaan yang paling signifikan antara generasi X, Y, Z adalah informasi dan teknologi. Bagi generasi Z, informasi dan teknologi hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, karena mereka lahir di mana akses terhadap internet sudah menjadi budaya global sehingga berpengaruh terhadap nilai dan pandangan tujuan hidup mereka. Selanjutnya, apa itu generasi alfa? Generasi alfa adalah generasi si kecil setelah tahun 2010. Mereka adalah generasi yang sudah terbiasa dengan teknologi informasi bahkan sejak dalam kandungan. Itu sebabnya membesarkan generasi alfa mempunyai tantangan sendiri yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang multiple intelligence. Yang pertama itu pendapat saya tentang kecerdasan dalam multiple intelligence. Dari berbagai sumber informasi yang saya dapat, multiple intelligence kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Intelijensi seseorang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan didukung banyak hal. Ini berbeda dengan konsep lama yang menyatakan intelijensi seseorang tetap mulai dari lahir hingga kelak dewasa dan tidak dapat diubah secara signifikan. Selanjutnya itu, apakah semua anak itu cerdas? Nah, menurut saya semua manusia tidak cerdas, karena saya pernah mendengar bahwa ada tingkatnya seseorang, yakni ada yang pintar dan ada pula yang cerdas, di mana cerdas berada di tingkatan paling atas, dan di kehidupan sehari-hari pun kita melihat kemampuan seseorang itu berbeda-beda.
Ada yang bahkan telah berusaha maksimal, tetapi ia tidak dapat menyamai atau melampaui seseorang, dan itu karena kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Selanjutnya, kecerdasan apa saja yang sudah diidentifikasi dan kecerdasan apa saja yang sulit diidentifikasi. Nah, di sini kecerdasan yang mudah diidentifikasi yaitu intelijensi linguistik, di mana kecerdasan logis, matematik atau cerdas angka, kecerdasan visual spasial atau cerdas gambar warna, kecerdasan musikal, cerdas musik lagu, kecerdasan kinestik, cerdas gerak. Kecerdasan yang sulit diidentifikasi yaitu kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial atau cerdas hakikat. Nah, selanjutnya, para guru sering mengidentikan kecerdasan kinestik sebagai kenakalan, bahkan diartikan sebagai hiperaktif. Karena kecerdasan kinestik ditanda dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek, dan kecerdasan kinestetik memerlukan kegiatan belajar yang bersifat kinestetik dan dinamis. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang menurut konsentrasi anak dalam konteks pasif, duduk tenang di kelas dalam waktu lama, sangat menyiksa mereka dan cenderung tidak bisa diam dalam jangka waktu lama, maunya bergerak terus, dan reaksi masyarakat kerap menganggap kinestetika sebagai hiperaktivitas ketimbang suatu kecerdasan. Akibatnya kecerdasan itu jarang dihargai. Selanjutnya, yang saya lakukan untuk memperoleh informasi tentang profil kecerdasan anak yaitu: pertama, kenali sendiri mungkin kelebihan dan profil kecerdasan yang dimiliki anak. Kedua, pahami cara belajar yang saling sesuai dengan profil kecerdasan anak. Ketiga, ketahui perlengkapan belajar yang paling sesuai untuk mendukung metode belajar yang sesuai bagi anak. Keempat, kunjungan edukatif ke tempat tertentu akan membutuhkan rasa ingin tahu dan keinginan anak untuk belajar. Kelima, hargai dan hormati keunikan yang ada di dalam diri anak. Selanjutnya, saya akan memaparkan emotional intelligence atau EQ. Pertama, konsep emotional intelligence, yaitu yang saya pahami konsep emotional intelligence atau EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan sesuatu hubungan. Selanjutnya, pengaruh EQ dalam pembelajaran serta contohnya. Pengaruhnya yaitu seseorang yang memiliki kecerdasan emosional atau EQ rendah cenderung tidak dapat mengendalikan emosinya, tidak mengerti perasaan orang lain, tidak dapat mempertahankan hubungan pertemanan, tidak mampu menempatkan emosi sesuai situasi dan kondisinya, tidak dapat mengatasi kesedihan, serta tidak memiliki rasa empati dan simpati kepada orang lain. Contohnya yaitu ketika kita sedang membuat diskusi kelompok yang harusnya kita untuk berinteraksi dengan teman kelompok, tetapi salah satu teman kelompok kita mau menerima hasil kesepakatan dan tidak mau menerima hasil kesepakatan pembahasan materi, dan dia lebih mementingkan ego dan menganggap dirinya lebih benar dari kesepakatan bersama yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya, apakah pendidikan karakter perlu diterapkan di dalam pendidikan di Indonesia? Menurut saya, memang sangat perlu. Seperti yang kita lihat sekarang, sistem pembelajaran di Indonesia lebih menekankan pada sistem pembelajaran dari segi pengembangan karakter peserta didik. Karena kita tahu bahwa pendidikan karakter itu lebih berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Dengan menerapkan sistem ini,
diharapkan peserta didik tidak hanya mampu memahami materi pembelajaran umum, tetapi juga diharapkan memiliki budi pekerti yang baik dan sopan. Selanjutnya, menurut Goleman ada 5 kecerdasan emosi. Menurut Anda menurut saya, apakah saya memiliki kelima kecerdasan emosi tersebut? Ya, karena berdasarkan pengalaman yang terjadi selama ini, saya mengenali diri saya dalam hal segi emosi diri karena saya selalu mengetahui apa yang dapat merubah emosi diri saya. Kemudian, yang kedua, saya juga dapat lebih mengelola emosi saya karena saya tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya dalam keadaan emosional saya meningkat. Saya selalu dapat mengendalikan dan meredam. Yang ketiga, saya juga sering memotivasi diri saya sendiri ketika saya melakukan sesuatu yang menurut saya sulit. Mungkin tidak semua orang dapat melakukannya, tapi saya percaya pada diri akan dapat melakukannya meski semuanya bisa terjadi. Keempat, mengenali emosi orang lain. Saya juga dapat memahami atau melihat kondisi emosi seseorang. Contohnya, ketika teman saya sedang merasa sedih, itu tampak dari raut wajahnya. Jadi kita dapat mengenali kondisi emosional seseorang melalui raut wajah atau tingkah lakunya. Kelima, membina hubungan dengan semua orang. Pada bagian ini, saya rasa semua orang hampir dengan mudah melakukan jalinan hubungan, baik itu hubungan pertemanan, persaudaraan, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah peningkatan EQ. Setelah meningkatkan EQ di rumah, saya merasa bahwa diri saya lebih memahami dan lebih mudah mengontrol emosional karena saya lebih memahami diri saya dan saya tahu apa yang harus saya lakukan ketika emosional saya sedang meningkat dan tidak pada batas normal. Jadi, dengan memahami diri Anda tahu saja bahwa tentu saja dapat membuat Anda lebih tahu cara yang efektif untuk mengontrol emosional kita karena setiap orang memiliki tingkat emosional yang berbeda. Upaya yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan EQ yaitu mengenali emosi diri, melepaskan emosi negatif, mengelola emosi diri sendiri, dan terakhir memotivasi diri sendiri. Selanjutnya, materi perkembangan kognitif. Kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seseorang anak untuk memahami sesuatu. Salah satu tokoh psikologi yang mengemukakan teori tentang tahapan perkembangan kognitif manusia adalah Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, anak-anak memiliki cara berpikir berbeda dari orang dewasa. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif anak usia dini dalam 4 tahap. Perkembangan kognitif anak juga turut dipengaruhi usia, jenis kelamin, ras, budaya, dan asupan nutrisi. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan kognitif pada manusia sesuai dengan skema Piaget. Tahap sensori motor 0-24 tahun. Setiap bayi lahir dengan refleks bawaan dan dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Kedua, tahap pra-operasional 2-7 tahun. Anak mulai dapat menerima rangsangan meski masih sangat terbatas. Ketiga, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Anak sudah mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi terhadap objek maupun situasi tertentu. Yang keempat, tahap operasional formal mulai umur 11 tahun. Anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Selanjutnya, pokok bahasan perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Perkembangan spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Perkembangan spiritual diartikan sebagai tahap di mana seseorang yang dalam hal ini adalah peserta didik untuk membentuk kepercayaan, baik berupa kepercayaan hubungannya dengan religi maupun adat. Nah, selanjutnya tahap-tahap perkembangan moral dan spiritual pada manusia menurut Carl Beach.
Kohlribik. Tahap pertama, individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Tahap kedua, menempati posisi apa untungnya buat saya perilaku benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Tahap ketiga, seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Tahap keempat adalah penting untuk mematuhi hukum keputusan dan konsekuensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Tahap kelima, individu dipandang sebagai memiliki pendapat dan nilai yang berbeda. Tahap keenam, penalaran moral berdasarkan pada penalaran abstrak universal. Selanjutnya, bahasa perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, konsep perkembangan psikososial peserta didik menurut Erikson. Konsep diri mempunyai peranan penting dalam membentuk tingkat laku seseorang. Konsep diri merupakan salah satu aspek perkembangan psikososial peserta didik yang penting dipahami oleh seorang guru. Contoh penerapannya dalam lingkungan sosial, konsep diri positif pada siswa melalui berbagai upaya kegiatan seperti berdoa dan berjabat tangan, full day school, sholat asar duhur berjamaah, menjaga kebersihan dan kerapian. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi antar sesama. Teori perkembangan bahasa yaitu teori behaviorisme. Pemerolehan bahasa pertama menurut kaum behaviorisme dikendalikan dari luar diri anak oleh rangsangan yang diberikan lingkungan. Kedua, teori nativisme. Dalam setiap diri anak telah dibekali oleh kemampuan berbahasa dalam dirinya yang tersimpan sebagai bawaan semenjak lahir. Ketiga, teori kognitivisme. Piaget berpendapat bahwa adalah salah satu kemampuan dari kematangan kognitif. Tahap terakhir yaitu teori terakhir yaitu teori sosiokultural. Teori sosiokultural dikembangkan oleh Vygotsky dan Leontief yang menyatakan bahwa bahasa dan artefak budaya adalah perantara dalam aktivitas manusia. Selanjutnya, materi misbehave. Misbehave adalah kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti berbuat jahat, berlaku tak pantas. Definisi misbehavior yang sederhana diungkapkan oleh Yur Rehman dan Setrudin 2012, yaitu perilaku yang tidak tetap dan tidak diterima pada lingkungan tertentu. Kedua, macam-macam perilaku misbehave yang terjadi pada peserta didik, yaitu misbehavior, kelakuan buruk atau perbuatan yang tidak baik, perilaku yang dianggap tidak pantas untuk setting atau situasi tertentu. Kedua, misconduct atau kelakuan jahat biasanya dikaitkan dengan penyimpangan perilaku pada remaja yang mengalami gangguan antisosial. Bentuk perilakunya adalah melakukan kekerasan, penodongan, pelecehan seksual, melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan sebagainya. Selanjutnya, berbagai strategi intervensi perilaku misbehave yang terjadi pada peserta didik melalui disiplin positif, reinforcement positif dan negatif, punishment positif dan negatif, chaining them out. Disiplin positif yaitu fungsi pokok disiplin adalah mengajar anak menerima pengakangan dan perilaku yang dan membantu mengarahkan energi anak ke dalam jalur yang berguna dan diterima secara sosial.
reinforcement positif negatif, memberikan positif reinforcement yang dapat berupa pujian hadiah kepada siswa. Punishment positif dan negatif. Secara positif, hukuman dapat meningkatkan motivasi belajar dan kedisiplinan peserta didik. Secara negatif, hukuman dapat melumpuhkan motivasi belajar peserta didik apabila bentuk hukumannya tidak mendidik. Chaining, pembentukan perilaku baru atau perilaku yang belum pernah dilakukan individu. Time out, penerapan time out dalam setting sekolah maupun rumah dijelaskan sebagai guru atau orang tua harus paham dengan detail perilaku bermasalah yang harus diubah. Misalnya anak suka naik meja ketika pelajaran, jadi itu harus diubah. Nah itulah tadi pembahasan tentang materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang sangat luput dari kesalahan, dan saya mempunyai banyak kesalahan. Terima kasih telah menyempatkan diri Anda untuk menonton pemaparan saya. Sebelumnya ada baiknya teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, like, subscribe, serta komen channel YouTube ini. Untuk ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.